Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan cerita tentang Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin militer dan kaisar Prancis yang menaklukkan sebagian besar Eropa. Cerita tentang perjuangan Napoleon memimpin puluhan pertempuran hingga akhirnya meninggal di pengasingan, kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Napoleon yang dirilis pada tahun 2023. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari Raja Louis XVI yang di tahun 1789 memimpin Prancis. Masa itu terjadi krisis ekonomi yang sangat parah, hingga kemudian mengundang amarah kelompok anti kerajaan. Tahun 1793, revolusi pun berhasil dilakukan dengan melengsarkan raja dan menghukum penggal sang ratu Marie Antoinette. Pemenggalan dilakukan di hadapan seluruh rakyat Prancis. Semua orang bersorak atas kematian sang ratu yang dianggap sebagai penyebab terjadinya krisis ekonomi. Di tengah keributan tersebut, Napoleon Bonaparte, perwira Prancis, hanya bisa terdiam menyaksikan Ratu Mary dieksekusi. Beberapa hari selanjutnya, setelah runtuhnya kerajaan, anggota Dewan Prancis membentuk pemerintahan baru. Persidangan untuk menentukan langkah Prancis ke depannya pun dilangsungkan. Di sisi lain, Napoleon bersama adiknya, yaitu Lucien, menghadap kepada Paul Barras, komandan militer Prancis. Paul meminta Napoleon menjadi pemimpin pasukan untuk mengusir armada kapal Inggris yang menguasai kota Toulon. Sudah cukup lama Inggris menguasai Toulon, namun belum satupun jenderal yang mampu merebut kembali dari Inggris. Hal itu membuat sebagian pasukan Prancis terperangkap di sana. Napoleon kemudian memberikan pendapatnya bahwa daripada memikirkan membebaskan kota, alangkah lebih baik jika mereka fokus menyerang benteng pertahanan Inggris di pelabuhan. Napoleon yakin jika bisa menang, Inggris pasti akan menyerah. Mendengar ide tersebut, Paul pun menyetujuinya. Selanjutnya, ketika pada akhirnya mereka sampai di kota Toulon dan telah mengamati kekuatan tempur mereka, Napoleon melakukan modifikasi pada meriam agar sesuai dengan yang dia rencanakan. Persiapannya tidak hanya itu. Selain memodifikasi senjata, Napoleon juga menyamar sebagai warga biasa agar tidak menarik perhatian dan bisa mengamati benteng dari jarak yang lebih dekat. Selama beberapa hari mereka mengamati dan menyusun strategi. Penyerangan pun dilakukan. Malam hari dipilih untuk melakukan penyerangan agar pasukan Inggris tidak bisa bersiap. Tembakan demi tembakan diarahkan ke benteng Inggris. Beberapa pasukan menggunakan tangga agar bisa masuk ke dalam benteng. Setelah berhasil menguasai benteng, pasukan Prancis mengambil alih meriam, lalu Napoleon memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan seluruh kapal Inggris yang ada di pelabuhan. Hanya dalam waktu 1 malam, Prancis mampu menembus benteng pertahanan Inggris. Keberhasilan Napoleon dalam memimpin pasukan pada misi penyerangan dan perebutan kembali kota Toulon membuat dia dinobatkan menjadi brigadir jenderal. I award you the rank of Brigadier General. Long live the Republic! Long live the Republic! Setahun kemudian pasca revolusi, ternyata kondisi ekonomi Prancis belum juga membaik. Rakyat yang kecewa kemudian membubarkan Dewan Revolusi. Ribuan pendukung kerajaan yang sebelumnya ditahan pun pada akhirnya dibebaskan. Selanjutnya, ketika Napoleon datang ke sebuah pesta bangsawan, dia tertarik dengan perempuan bernama Josephine. Napoleon terpesona melihat betapa cantiknya Josephine. Dengan rasa gugup, Napoleon pun memberanikan diri untuk berkenalan. Singkat cerita, hubungan keduanya pun semakin dekat. Josephine lalu berkata jujur pada Napoleon bahwa dirinya adalah janda anak 2. Suaminya meninggal ketika masa revolusi. Di pernikahan sebelumnya, Josephine merasa sangat menderita. Suaminya sering selingkuh dan pernah dipenjara karena mendukung Raja Louis XVI. Dengan segala hal buruk di masa lalunya, Josephine tak mau merusak karir Napoleon. Akan tetapi, Napoleon tidak peduli hal itu sebab sudah terlanjur jatuh hati kepada Josephine. Akibat dari kebijakan pemerintah yang dirasa tidak adil, para pendukung kerajaan mulai unjuk rasa menuntut revolusi kedua untuk mengembalikan kekuasaan raja.
Paul kemudian meminta Napoleon untuk menghadapi gelombang protes tersebut. Dia memberitahu kalau jumlah pasukan pemerintah hanya sekitar 4.000 prajurit, sedangkan kelompok revolusi sudah mencapai 20.000 orang. Jika kelompok revolusi menyerang, sudah pasti prajurit kerajaan akan sangat kewalahan dan kalah. Dengan percaya diri, Napoleon berkata kalau 4.000 pasukan sudah lebih dari cukup untuk menghadapi lawan. Tapi untuk mengambil tanggung jawab tersebut, Napoleon mengajukan syarat. Dia meminta Paul memberikan kewenangan baginya untuk melakukan apapun. Singkat cerita, aksi protes besar-besaran kelompok revolusi pun benar-benar terjadi. Napoleon sudah memiliki rencana untuk menggagalkan revolusi. Dia meminta pasukannya untuk menembakkan meriam kepada para pendemo. Cukup banyak yang terbunuh hingga kemudian kelompok revolusi pun mundur. Setelah kemenangannya itu, dia pun menikahi Josephine. Selanjutnya, Napoleon membawa pasukan untuk melakukan ekspansi atau memperluas wilayahnya ke negara-negara Eropa yang lain. Pada tahun 1798, Prancis mencoba menyerang Mesir. Berkat strategi Napoleon, Prancis pun berhasil menguasai Mesir. Sayangnya, kemenangan-kemenangan yang diraih tak membuat Napoleon merasa bahagia karena dia harus berjauhan dengan istri tercinta. Suatu hari, Junot, kaki tangan Napoleon dalam pasukan, memberitahu kalau Josephine selingkuh dengan seorang bangsawan. Napoleon tentu tak ingin mempercayai hal itu. Tapi dia berubah pikiran ketika mengetahui informasi tersebut berasal dari kekasih Junot yang juga bekerja sebagai pelayan pribadi Josephine. Karena masalah tersebut terus mengganggu pikirannya, Napoleon pun berencana untuk segera pulang. Mendengar hal tersebut, Junot pun mencoba menahannya. Junot mengingatkan jika Napoleon meninggalkan pasukannya di Mesir, dia akan dianggap sebagai pengkhianat negara. Tapi lagi-lagi demi Josephine tercinta, Napoleon bisa melakukan apapun. Dengan perasaan marah dan emosi, dia pun pulang ke Prancis. Di perjalanan pulang dengan kereta kuda, dia membaca koran yang memberitakan perselingkuhan Josephine. Dengan begitu, Napoleon jadi semakin percaya dengan rumor yang beredar. Sekuat-kuatnya seorang komandan perang, Napoleon tentu merasa sangat sakit hati atas perselingkuhan istrinya. Sesampainya di rumah, Josephine sedang tidak ada di rumah. Napoleon pun jadi lebih marah lagi. Dia lalu memerintahkan pelayan untuk mengemasi barang-barang Josephine. Tak lama kemudian, Josephine pun datang. Dia sangat kaget melihat barang-barangnya sudah dikeluarkan. Napoleon meluapkan semua amarahnya kepada Josephine yang tega menyelingkuhinya. Padahal selama ini Napoleon selalu menjaga kesetiaannya. Sambil menangis, Josephine mengaku salah dan meminta maaf. Josephine berkata bahwa dia hanya hilaf. Semenjak ditinggal berperang, dia merasa kesepian. Napoleon yang sangat mencintainya pun dengan mudah memaafkan istrinya. Napoleon pun sadar diri kalau dirinya terlalu berambisi menaklukkan Eropa sampai lupa memperhatikan istrinya. Beberapa hari setelahnya, Napoleon menjalani sidang karena meninggalkan pasukan di medan perang. Para petinggi menganggapnya pengkhianat negara. Apapun alasannya, meninggalkan pasukan adalah kesalahan fatal bagi seorang jenderal. Akan tetapi dalam persidangan tersebut, Napoleon justru mengomentari anggota dewan yang hanya memikirkan kesejahteraan diri sendiri tanpa peduli bagaimana nasib rakyatnya. Selama ini, Napoleon telah berjuang mati-matian untuk kejayaan Prancis. Namun, hanya karena satu kesalahan, dia langsung berubah menjadi sampah. Hari berikutnya, Napoleon diajak oleh adiknya untuk makan bersama. Adiknya itu mengatakan kalau sebenarnya dia sudah tahu sejak lama jika para anggota dewan telah melakukan korupsi. Namun, dia sendiri belum mampu untuk melawan. Lucien pun mengajak Napoleon bekerja sama untuk merubah pemerintahan. Sebab jika dibiarkan, negara pasti akan hancur. Dengan melakukan kudeta, Lucien ingin Napoleon menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di Prancis. Dia yakin di tangan kakaknya, Prancis bisa lebih berjaya. Mendengar hal itu, Napoleon tersenyum dan menyetujui ajakan kerjasama adiknya. Selama kurang lebih 1 tahun, mereka mempersiapkan untuk melakukan kudeta. Satu persatu petinggi dilengsarkan. I'm going to make this very simple for you. You must retire before. Tell them I return with joy. To the right. No, I am eating my breakfast. I am enjoying. It's outrageous! Enjoy your breakfast.
Selanjutnya dilakukanlah sidang tertutup, yang mana dalam sidang tersebut Lucian mengumumkan kepada semua anggota dewan bahwa mulai saat itu Napoleon akan mengambil alih pemerintahan dan akan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di Perancis. Para anggota dewan tentu saja menolak. Mereka menganggap Napoleon haus kekuasaan. Tapi Lucian tidak menyerah. Di luar ruangan, dia mengatakan pada pasukan penjaga bahwa anggota dewan di dalam telah menindas dia dan Napoleon. Seketika itu juga pasukan penjaga langsung masuk dan menangkap para anggota dewan. Rencana Lucian pun berhasil. Meskipun terpaksa, para anggota dewan akhirnya mengakui Napoleon sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Prancis. Selanjutnya, setelah Napoleon dilantik secara resmi, dia bersama Josephine kemudian pindah ke tempat tinggal baru mereka, yaitu Istana Kerajaan Prancis. Tak terasa, 1 bulan pun berlalu. Napoleon terlihat tengah berbicara dengan penasehat kerajaan mengenai konflik antara Prancis dengan Inggris. Sebagai pemimpin, Napoleon tidak menginginkan terjadi perang yang bisa menimbulkan banyak korban. Jika dia berencana ingin mengakhiri konflik kedua negara dengan mencoba mengirimkan surat perdamaian ke Inggris. Akan tetapi penasehat kerajaan melarang cara tersebut. Katanya, Inggris sedang menjalin kerjasama dengan Rusia dan Austria untuk melawan Prancis. Jadi, surat perdamaian tidak akan ditanggapi oleh Inggris. Napoleon tidak peduli, ditanggapi atau tidak, yang penting dia sudah berusaha mengajak berdamai. Jika ditolak, Prancis harus siap untuk berperang melawan 3 negara sekaligus. Surat perdamaian pun dikirimkan. Beberapa hari kemudian, utusan dari Inggris datang menyampaikan balasan. Dengan nada meremehkan, utusan Inggris itu berkata kalau Inggris tidak akan pernah mau berdamai dengan Prancis. Napoleon yang mulai marah pun berkata bahwa Prancis tidak akan segan menghancurkan Inggris. Hanya karena memiliki kapal canggih, tak sepantasnya Inggris meremehkan Prancis. Mendengar ucapan Napoleon, bukannya takut, utusan Inggris itu pun justru tertawa. Setelah utusan Inggris pergi, Menteri Luar Negeri berkata, utusan Inggris itu meremehkan karena posisi Napoleon hanya sebatas pemimpin tertinggi, bukan raja. Dia pun menyarankan untuk mengganti jabatannya menjadi kaisar. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang berani meremehkan. Napoleon menyetujui ide tersebut. Butuh waktu cukup panjang hingga akhirnya 5 tahun kemudian Napoleon secara resmi dinobatkan sebagai kaisar. I found the crown of and placed it atop my own head. Auguste Napoleon, Emperor of the French. Sudah cukup lama Napoleon memimpin Prancis, namun dia belum juga memiliki keturunan. Karena itu, Menteri Luar Negeri memberi saran untuk menceraikan Josephine. Bagi seorang kaisar, memiliki keturunan adalah simbol kekuatan negara. Apabila posisi penerus tahta terus-menerus kosong, negara lain akan memandang lemah dan tidak akan bertahan lama. Napoleon hanya bisa diam termenung. Malamnya, ketika sedang makan malam bersama Josephine, dia membahas mengenai anak. Napoleon mengancam akan menceraikan jika Josephine tak kunjung hamil. Walaupun sebenarnya itu hanya gertakan saja. Josephine yang sakit hati dengan perkataan Napoleon langsung beranjak dari meja makan. Tahun selanjutnya saat musim dingin, terlihat Napoleon sedang mengintai pergerakan tentara Rusia dan Austria. Kedua negara tersebut sudah bersekutu untuk melawan Prancis. Merasa pengamatannya sudah cukup, Napoleon segera mempersiapkan pasukannya. Rencananya, dia akan dengan sengaja membuat pasukan pertahanan terlihat oleh musuh untuk pancingan. Sedangkan pasukan lainnya ada di bukit dalam posisi siap menyerang kapanpun. Semua persiapan selesai. Esok paginya, sesuai yang sudah direncanakan, Napoleon mendapat laporan kalau musuh bergerak mendekati umpan. Napoleon pun bergegas memerintahkan pasukannya bersiap di posisi masing-masing. Ketika musuh mulai menyerang umpan, dengan tenang Napoleon memberi perintah untuk menyerang. Ketika musuh akhirnya sadar bahwa itu adalah jebakan, pasukan musuh pun mundur. Napoleon tak membiarkan musuh kabur begitu saja. Dia menggiring pasukan musuh untuk mundur ke wilayah Danau Beku. Ketika semua musuh sudah berada di sana, tembakan meriam diluncurkan bertubi-tubi untuk menghancurkan es di permukaan danau.
Ketika es mulai retak, pasukan musuh hanya bisa berusaha secepat mungkin keluar dari danau. Sayangnya, tembakan dari Prancis jauh lebih cepat sehingga tak butuh waktu lama. Semua pasukan musuh pun tenggelam. Setelah perang berakhir dengan kemenangan Prancis, Napoleon mengundang pihak Austria dan Rusia untuk menawarkan kesepakatan damai. Namun hanya Austria yang memenuhi undangan dari Napoleon, sedangkan Rusia menolak untuk berdamai. Sebagai tanda perdamaian Prancis dan Austria, perwakilan kedua negara itu pun saling bersulang. Sekembalinya ke istana kerajaan, Napoleon mengadakan pesta perayaan kemenangan. Ketika pesta berlangsung, ibunya memperkenalkan Napoleon kepada seorang gadis untuk ditiduri. Ibunya ingin mengetes siapa sebenarnya yang tidak subur. Jika gadis itu nantinya hamil, berarti Josephine yang tidak subur. Karena desakan untuk segera memiliki keturunan, Napoleon mengikuti apapun yang telah ibunya siapkan. Seminggu berlalu, Napoleon diberitahu kalau gadis itu hamil. Napoleon terdiam sejenak sambil menatap dari kejauhan istri tercintanya. Tidak tahu harus berbuat apa, dia meminta saran kepada penasehat kerajaan. Tadinya, Napoleon berencana membohongi publik dengan membuat cerita seakan anak itu adalah anak dari Josephine. Tapi rencana tersebut ditolak oleh penasehat karena sebaik apapun kebohongan ditutupi, pasti ada waktunya terbongkar. Jadi, daripada nanti menjadi aib kerajaan, lebih baik Napoleon menceraikan Josephine. Malamnya, Napoleon memberitahu tentang anaknya dari wanita lain dan keputusan menyakitkan itu kepada Josephine. Meski hatinya sakit, namun Josephine tidak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya. Hari berikutnya, perceraian pun dilakukan di gereja. Disaksikan oleh para petinggi negara, Napoleon dan Josephine resmi bercerai. Meski tak lagi tinggal bersama, Napoleon masih sering mengunjungi Josephine. Sebesar itulah Napoleon mencintai Josephine. 2 tahun kemudian, setelah melewati proses yang panjang, akhirnya Napoleon berhasil membuat perjanjian damai dengan Rusia dan bersekutu untuk memerangi Inggris. Dengan status singlenya, demi bisa menyatukan negara-negara di Eropa, Napoleon menikahi putri dari kerajaan Austria agar hubungan politik kedua kerajaan ini semakin erat. Di pernikahannya kali ini, Napoleon dikaruniai anak laki-laki. Untuk sejenak, Napoleon hidup dengan tenang. Namun beberapa tahun kemudian, masalah besar pun muncul. Rusia yang sudah menandatangani perjanjian damai tiba-tiba bersekutu dengan Inggris. Marah dengan pengkhianatan Rusia, Napoleon membawa pasukan gabungan Prancis, Austria, Italia, Jerman, dan Polandia untuk menyerang Rusia. Penyerangan pertama mereka berhasil dan dilanjutkan ke wilayah lainnya, hingga sampailah mereka di ibu kota Rusia yaitu Moskow. Di sana, Napoleon dibuat bingung karena kotanya sepi, tidak ada satupun penduduk. Ketika Napoleon masuk ke istana, ternyata Kaisar Rusia telah melarikan diri. Malam harinya, ketika Napoleon dan pasukannya sedang tidur, tiba-tiba kota Moskow dibakar oleh tentara Rusia. Melihat Rusia lebih memilih membakar kotanya sendiri daripada menyerah, membuat Napoleon semakin marah. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk melanjutkan penyerangan. Namun, salah satu prajurit mengingatkan bahwa perjalanan ke kota tujuan mereka selanjutnya akan sangat sulit karena suhu dingin ekstrim yang harus dilewati. Dikhawatirkan pasukan mereka yang sudah kelelahan tidak sanggup untuk melewatinya. Namun, Napoleon memaksa untuk tetap pergi. Dia bersumpah akan membuat Kaisar Rusia bertekuk lutut padanya. Karena memaksakan ambisinya itu, selama perjalanan banyak prajurit yang mati karena cuaca ekstrim. Melihat hal tersebut, Napoleon pun terpaksa mundur. Sesampainya di Prancis, akibat dari kecerobohannya, Napoleon harus menjalani persidangan. Dari 600.000 prajurit yang dibawa, tersisa 40.000 prajurit. Selanjutnya, hasil pertimbangan anggota dewan memutuskan untuk mencopot gelar kaisar dan memberi hukuman pengasingan ke pulau terpencil. Sadar dirinya bersalah, Napoleon pun bersedia turun tahta. Selama pengasingan, dia merenungi segala perbuatannya.
Dia menyadari ambisinya selama ini telah membutakannya. Setelah 300 hari menjalani pengasingan, Napoleon bertekad akan menebus kesalahannya. Dia lalu diam-diam melarikan diri menggunakan kapal. Ketika sampai di Prancis, dia hendak pergi ke rumah Josephine. Namun di tengah perjalanan, dia dihadang oleh pasukan Prancis karena kabur sebelum masa hukumannya selesai. Napoleon pun berusaha menjelaskan bahwa dia pulang demi bisa membawa Prancis berjaya kembali. Dia berjanji tidak akan lagi membuat kecewa. Pasukan Prancis akhirnya luluh dan bersatu mendukung Napoleon memimpin kembali Prancis. Do you recognize me, soldiers? I'm melancholy for my home. Long live the Emperor! Ketika kemudian Napoleon sampai di rumah Josephine, ternyata Josephine sudah meninggal dunia sejak sebulan yang lalu. Napoleon sangat syok dan sedih. Dia menangis menyesali tak sempat meminta maaf. Tak terasa beberapa bulan sudah berlalu. Napoleon berhasil melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan Prancis. Negara-negara musuh pun mulai panik. Inggris kemudian mengadakan pertemuan dengan Austria dan Rusia. Setelah berdiskusi panjang, ketiga negara itu pun bersekutu untuk melawan Napoleon. Esoknya, ketika Napoleon mendapat pesan pernyataan perang dari Inggris, dia langsung mengatur strategi. Sejak pengasingannya, kondisi Prancis sudah tidak sekuat dulu. Kondisi yang belum stabil ini membuat pasukan Prancis akan kesulitan saat melawan tiga negara sekaligus. Satu-satunya cara untuk menang yaitu mencegah ketika negara musuh itu bersatu di medan perang. Jadi, Napoleon berencana untuk menghabisi pasukan Inggris secepat mungkin sebelum pasukan Rusia dan Austria datang. Hari terjadinya perang pun tiba. Di tengah hujan deras, Napoleon mengamati pertahanan Inggris sambil menunggu hujan reda. Sementara itu, komandan pasukan Inggris memerintahkan pasukannya untuk bertahan selama mungkin sampai bantuan Rusia dan Austria datang. Ketika hujan akhirnya reda, prajurit pengintai melaporkan bahwa pasukan Rusia dan Austria terlihat di jarak 19 km. Napoleon lalu bergegas memberikan perintah pada pasukannya untuk mulai menyerang Inggris. Di tengah pertempuran sengit tersebut, Napoleon kembali mendapat laporan kalau pasukan Rusia dan Austria sudah lebih dekat, yaitu di jarak 8 km. Napoleon mulai panik karena mereka harus secepat mungkin mengalahkan Inggris. Dia lalu meminta semua pasukan berkuda untuk maju menyerang. Di luar perkiraan, pertahanan pasukan Inggris jauh lebih kuat hingga membuat mereka kewalahan. Napoleon jadi bingung, namun daripada harus mundur dan kalah, dia memilih terus maju menyerang. Sayangnya, Prancis tetap saja belum mampu menembus pertahanan Inggris. Ketika mereka belum berhasil mengalahkan Inggris, tentara Rusia dan Austria kemudian datang mengepung Prancis. Melihat pasukan musuh yang besar, Napoleon akhirnya memutuskan untuk membawa pasukannya mundur. Kali ini, Prancis kalah strategi dan juga jumlah pasukan. Selanjutnya, setelah beberapa hari, terlihat Napoleon menjadi tahanan perang. Di kapal ketika sedang makan siang, Jenderal Inggris menghampirinya dan memberitahukan bahwa Inggris, Austria, dan Rusia sepakat untuk mengasingkan Napoleon ke Pulau Helen, sebuah pulau terpencil di dekat Afrika. Pulau tersebut berjarak 1.500 km dari benua Eropa, sehingga Napoleon tidak akan pernah bisa kabur kembali ke Prancis. Mendengar hal itu, Napoleon tidak bisa berbuat apapun selain pasrah menerima. Selama diasingkan di sana, Napoleon menjalani kehidupan sehari-hari dalam kesendirian, sembari mengingat kenangan-kenangan indah bersama Josephine, satu-satunya perempuan yang dia cintai. Setiap hari, para penjaga mengawasinya selama 24 jam. 6 tahun kemudian, Napoleon akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya ketika sedang menikmati makan siang. Napoleon telah memimpin 61 pertempuran. Dari tahun 1793 hingga 1815, lebih dari 1 juta jiwa menjadi korban perang.
Seperti itulah kisah tentang Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin militer dan kaisar Prancis yang menaklukkan sebagian besar Eropa. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.